Bunda, aku tuh sering banget lapar dan kalau misalnya udah makan, itu perut aku masih berasa kosong. Jadi meskipun diisi banyak kok kayak lewat gitu ya, nggak ada rasanya. Apakah Bunda pernah ngalamin ini? Pernah dong teman-temannya. Jadi itu karena sindrom dispepsia ya, atau karena asam lambung, bisa juga sih ada penyakit lainnya ya, kayak diabetes ya. Jadi aku juga pernah cemas gara-gara mengalami hal ini. Aku udah makan kok, tapi bawaannya pengen ngunyah mulu. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya. Aku bakal jelasin lagi dan berikan beberapa tips. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah ya, hari ini tuh aku kerja kembali ya. Setelah kemarin tuh aku sakit, gusi, bengkak banget ya. Dan aku juga kemarin sibuk banget karena ada acara kecil di rumah. Makanya aku seharian dari subuh sampai malam, aku itu pulang sampai jam setengah 10. Di situ aku lelah banget ya. Jadi kita itu meskipun sibuk seharian di luar rumah, tetap harus menerapkan 3P-nya ya. Perhatikan asupannya, nggak boleh telat makan. Meskipun aku sibuk di luar ya, aku sambil ngunyah. Jadi nggak boleh kosong nih perutku agar nggak kambuh-kambuhan. Dan kita juga harus istirahat. Meskipun sibuk apapun, ya sempatkan duduk sejenak ya, tarik napas, istirahat yang cukup ya, meskipun kita sesibuk apapun. Jadi harus diperhatikan juga istirahatnya, asupannya, dan juga jangan lupa minum air putih ya. Nah teman-teman, buat kalian pejuang asam lambung GERD dan anxiety, tetap semangat ya, insya Allah sembuh ya. Kalian gak usah takut, aku juga pernah ada di posisi itu, dispepsia organik. Di sini aku bakal bahas lagi pertanyaan seputar asam lambung GERD dan anxiety yang sudah bertanya, terima kasih. Dan buat kalian yang pertanyaannya belum aku bahas, ditunggu aja ya, insya Allah video-videonya aku bakal buat. Jadi saran aku, nontonlah video aku sampai selesai, karena jika sudah aku buat videonya itu nanti biasanya aku love aja ya. Kalian aku harapkan untuk nonton videonya sampai selesai ya. Nah di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan dari kalian ya. Bunda, aku itu udah makan tapi perut aku berasa kosong, terutama perut sebelah kanan. Apakah itu termasuk dari MAH atau asam lambung? Jadi asam lambung ini ataupun MAH itu biasanya disebut dengan sindrom dispepsia ya. Karena banyak banget ya yang nge-DM aku, yang WhatsApp aku, Bunda aku itu dispepsia, Bun cara mengatasinya gimana? Jadi itu adalah bahasa medisnya ya, atau bahasa dalam kesehatan itu namanya dispepsia, sindrom dispepsia. Nah kalau aku nih dijelasin pada saat itu ya dokter aku, ada dispepsia fungsional, ada dispepsia organik. Nah kita mengetahui dispepsia fungsional ataupun dispepsia organik ini jika sudah diperiksa oleh ahlinya ya, atau spesialis penyakit dalam. Nah kalau misalnya ini ditemukan adanya hasil kayak ada radang misalnya, ada tukak atau ada luka, ada iritasi dan lain sebagainya, itu namanya dispepsia organik. Nah tapi jika sudah diperiksa oleh ahlinya tetapi tidak menemukan hasil atau semuanya normal, itu namanya dispepsia fungsional ya. Biasanya dari pola pikir ya, kebanyakannya sih kayak gitu. Nah di sini aku bakal bahas pertanyaan dari salah satu subscriber aku ya, teman kita yang saat ini juga lagi berjuang. Bunda, aku itu udah makan tapi perut aku berasa kosong ya, ulu hati itu nggak enak. Jadi ini adalah dispepsia ya, atau bisa dari asam lambung ataupun MAH. Dan biasanya itu terjadi di ulu hati kayak nggak enak, bahkan sampai naik ke tenggorokan, bahkan seluruh badan juga kadang nggak enak bawaannya itu, moodnya juga kadang kurang enak ya, mut-mutan, kayak males ya, kadang lemas. Itu biasa terjadi sama pejuang asam lambung. Dan yang menjadi pertanyaannya, perutnya itu kayak berasa masih kosong padahal dia udah makan. Ini karena asam lambung, biasanya juga karena GERD. Jadi asam lambung, GERD, gastritis itu berbeda tapi sensasinya itu hampir sama. Maksudnya sindrom dispepsia ini adalah bahasa kedokteran atau bahasa medisnya ya, sindrom dispepsia ataupun asam lambung atau MAH. Jadi ini terjadi karena apa? Nah ini yang pertama biasanya karena pencernaan kita itu lagi terganggu ya. Jadi pejuang asam lambung GERD anxiety itu biasanya pencernaannya juga ikut terganggu. Jadi semua makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa dicerna secara sempurna. Jadi ya meskipun udah makan kenyang, udah makan banyak, masih lapar aja. Dan ini harus hati-hati ya. Itu yang pertama karena masalah pencernaan. Yang kedua, kita itu adalah biasanya terlalu kecapean. Capek banget, jadi mau makan sebanyak apapun kayak itu nggak berasa, mau lagi.
Itu kedua faktor kecapean. Kemudian kita tuh kurang istirahat, kurang tidur juga itu bisa menyebabkan kita kambuh ya, atau asam lambung mahnya itu kumat lagi. Nah, selain itu juga kita makan itu kebanyakan, banyak banget nih. Misalnya udah makannya banyak, kemudian gak dikunyah halus dan terburu-buru. Itu juga bakal menimbulkan sensasi tersebut. Jadi nggak bakalan berasa di perut itu, meskipun udah masuk nih, begah sedikit doang, tiba-tiba udah nggak ada lagi, kayak udah nggak berasa, aduh pengen makan lagi, pengen makan lagi. Karena aku pun pernah ngalamin ini teman-teman pada saat itu ya. Aku itu udah makan ya, udah ngemil ya, udah makan nasi, udah ngemil, udah makan buah, kok masih lapar aja ya. Ini kenapa? Aku tuh sampai parno ya, karena menurut beberapa penelitian kalau misalnya kita tuh bawaannya lapar terus bisa diindikasikan dengan penyakit yang lainnya ya, seperti penyakit gula ya, ataupun penyakit diabetes. Jadi aku tuh takut banget pada saat itu. Ternyata setelah dilakukan pengecekan ya, pencernaan aku lagi terganggu, dan karena dari asam lambung juga, biasanya itu di perut sebelah kanan maupun sebelah kiri ya. Jadi tuh nggak enak banget, di ulu hati juga kayak perih, kayak ditekan, itu memang nggak enak banget. Kemudian selain itu juga kita itu adalah stres. Jadi itu adalah semuanya dari asam lambung. Kalau misalnya kita udah stres, udah banyak pikiran, itu naik lagi ya asam lambungnya. Jadi yang menyebabkan asam lambung naik itu karena bukan saja dari makanan, tapi dari pikiran juga, dari istirahat yang kurang, itu juga bisa menyebabkan sindrom dispepsia ataupun MAH ya, asam lambungnya kumat lagi. Nah, cara mengatasinya gimana Bun? Agar kita nggak ngalamin perutnya tuh kayak berasa kosong meskipun udah banyak makan, tapi kayak nggak berasa gitu. Nah, pertama nih cara mengatasinya adalah kita harus makan pelan ya. Makan pelan ini bukan dikunyahnya kayak di mood gitu, enggak. Jadi makan tetap makan normal, tapi porsinya diperhatikan jangan terlalu banyak. Misalnya nih ambil 1 centong atau 1,5 centong, kemudian dikunyah halus ya. Lauknya juga perhatikan, dan makannya itu dalam keadaan duduk ya. Biasanya kan sambil senderan, sambil tiduran, itu apalagi misalnya udah capek banget pulang kerja tapi lapar, langsung makan sambil tiduran, itu nggak boleh ya. Itu bisa menyebabkan asam lambung kita naik. Makannya secara perlahan-lahan, itu pertama, dikunyah halus agar mudah dicerna. Kemudian yang kedua adalah hindari minum setelah makan. Biasanya nih kita tuh 1 suap nasi minum lagi 1 gelas, itu nggak boleh. Itu nanti membuat kita makin naik asam lambungnya. Jadi kalau bisa dikasih jeda dulu ya, makan dulu habis nasinya, setelah 10 menitan baru makan. Kemudian yang kedua adalah kita itu juga harus menjaga istirahat kita, jadi nggak boleh kecapean. Misalnya ini udah capek seharian, Masya Allah banget, nyampe di rumah langsung gosok, itu juga bisa menguras tenaga dan bisa menyebabkan asam lambung kita naik ya. Kemudian juga kurang tidur. Jadi kurang tidur itu juga sangat cepat memicu naiknya asam lambung ya. Aku nih meskipun udah sembuh, tapi kalau misalnya begadang tidurnya di atas jam 11 itu kadang nggak enak banget di badan aku. Kayak bawaan itu pengendeman. Ya, itu nggak enak banget. Itu kenapa? Ternyata itu juga karena aku asam lambung, kemudian istirahat aku kurang ya, atau nggak cukup. Jadi itu semuanya sensasi itu muncul lagi. Ya, jadi itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah kita harus kontrol pikiran ya, atau pola pikir itu nggak boleh dikit-dikit stres, dikit-dikit galau. Itu juga bisa memicu naiknya asam lambung sehingga sensasi-sensasi tersebut muncul lagi. Udah makan nih tapi kok masih berasa, jadi itu karena asam lambung. Jadi biasanya asam lambung kita naik, jadi bawaannya itu kayak lapar terus, makanan-makanan itu kayak nggak berasa masuk, meskipun udah banyak makan itu nggak ada rasa kayak udah terisi perut, jadi bawaannya pengen makan terus. Dan aku sarankan untuk tidak makan secara berlebihan ya, meskipun udah kayak bawaannya lapar terus nih ya. Aku tuh kalau udah lapar apapun masuk di perut aku ya, tapi sudahannya itu pasti nanti berasa. Jadi caranya itu adalah tetap makan sering ya, porsinya kecil, jangan dipaksakan makan yang banyak, nanti bakalan makin begah, sesak, ngap, dan itu bisa menyebabkan sendawa-sendawa dan juga menimbulkan banyak sensasi yang lainnya ya. Kemudian hindari berbaring setelah makan juga. Nah kemudian biasanya nih kalau aku lapar terus, ini terjadi sama diri aku juga ya. Kalau bawaannya itu aku pengen makan terus, pengen minum terus ya. Dan pengen itu kadang yang dingin-dingin. Kalian pernah gak sih ngalamin? Duh pengen banget makan ini dan lain sebagainya. Kemudian minum itu kayak air es itu enak banget kayaknya. Itu tanda-tandanya ada perubahan hormon ya, atau hormonal. Kenapa? Karena aku mau datang bulan. Biasa kayak gitu ya. Kalau mau datang bulan itu pasti ada aja maunya.
aku tuh pengen banget minum teh yang dingin. Tapi stop ya, aku tuh kadang jangan dulu ya, apalagi yang dingin itu nggak boleh ya, nanti memicu lagi. Banyak banget yang udah tersirat di sini, pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi karena aku ada asam lambung ya, aku ada riwayat GERD, jadi udah tahan nggak boleh ya. Jadi aku makan yang aman-aman aja. Biasanya nih aku bikin jus kurma. Jadi tadinya pengen es teh ya, pengen es yang dingin banget ya, aku ganti dengan kurma. Aku buat jus kurma, kemudian aku masukkan ke dalam kulkas ya sekitar 20 menitan. Jadi itu menurut aku lebih enak dan lebih sehat ya. Pakai susunya juga boleh, pakai susu ya, susu kedelai, kemudian kasih madu, itu lebih enak dan lebih sehat, apalagi untuk wanita yang lagi mau menstruasi ya. Kemudian selain itu juga biasanya faktor obat-obatan tertentu. Nah, kalian pernah nggak sih kalau konsumsi obat ya, ataupun herbal atau madu, bawaannya lapar terus? Nah, aku nih kalau misalnya habis konsumsi madu Zsmax biasanya itu lapar terus ya, karena ini bagus untuk pencernaan ya, madu Zsmax. Jadi kalau misalnya aku udah minum ini, kayak bawaannya lapar terus ya, dikit-dikit lapar, tapi kita harus menjaga makanan kita juga. Nah, kemudian selain itu juga kalau misalnya habis minum susu ya, susu kayak susu SR12 itu kan bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau misalnya habis minum itu tuh pasti bawaannya lapar terus. Nah, pada saat nih aku konsumsi susu SR Gomilko, aku tuh selalu nyetok buah-buahan yang aman, kemudian cemilan yang aman, sayur-sayuran yang aman, karena aku bawaannya lapar terus. Dan juga aku selalu sedia nasi, oatmeal, kemudian roti gandum. Jadi kalau misalnya lapar sedikit diisi aja. Kalau kita nih pejuang asam lambung, isinya itu jangan banyak-banyak ya, sedikit, yang penting ada yang mengganjal. Jadi perut itu nggak perih kayak gitu ya. Boleh juga diganti sama tepung Garut. Kalau misalnya aku lagi sempat nih di kantor, jam istirahat sebelum makan, aku seduh dulu tepung Garut. Tapi untuk saat ini udah enggak ya. Alhamdulillah saat ini udah normal, udah sehat lagi. Jadi buat kalian nih yang saat ini masih berjuang dan masih sering ngalamin lapar, itu karena faktornya adalah dari sindrom dispepsia ataupun asam lambungnya, mahnya kambuh lagi. Dan itu nggak berlangsung lama kok ya. Kalau misalnya kita udah membaik, pencernaan kita udah sehat, itu nanti bakalan normal lagi. Dan yang paling penting juga adalah terapkan olahraganya secara teratur ya. Karena dengan banyak gerak kita itu bisa lebih semangat ya. Kita juga bisa pulih lebih cepat dari asam lambung GERD, anxiety. Sering lakukan healing, sering lakukan relaksasi ya. Dan juga jangan lupa bersyukur, jangan suka mengeluh ya. Karena dengan bersyukur, dengan ikhlas menerima apa yang kita rasakan, itu nanti jauh lebih ringan dibandingkan kita ngeluh terus, dikit-dikit nangis, dikit-dikit cemas, dikit-dikit galau. Karena aku juga pernah ngalamin itu. Kalau misalnya nih udah banyak sensasi, kemudian aku cemas lagi, aku stres lagi, aku pusing, aku nangis lagi, itu makin berat. Kadang suara aku aja nggak bisa keluar, sampai serak gitu. Dan juga pikiran aku tuh kayak berat banget kepalanya. Jadi semuanya dibebasin aja ya. Dan buat kalian yang masih sering lapar, jadi itu adalah penyebabnya dan tipsnya seperti itu. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang ya. Jadi tetap polanya diperhatikan, menu-menunya juga kalau bisa hindari yang kafein, soda, cabe ya. Dan juga hindari tepung-tepungan yang berlebihan, itu juga kurang bagus ya. Semoga terjawab ya kalau yang masih sering lapar. Alhamdulillah sih aku juga pernah di posisi itu, saat ini udah normal, udah bisa makan apa aja. Ada yang nanya berat badan udah nambah berapa. Alhamdulillah sih saat ini berat badan aku 51, 52, itu menurut aku udah lumayan. Kenapa aku nggak nambah lagi kayak 56 sampai 58? Karena aku juga kecapean ya. Jadi menurut aku ya segini aja, lebih enteng di badan, dan yang menurut aku proporsional karena tinggi aku itu adalah 153 sampai 155, sekitar segitu sih ya. Dan kata dokter sih udah proporsional ya, sesuai dengan berat dan tinggi aku. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya share kali ini. Dan buat kalian yang masih sering lapar, terapkan tips-tipsnya ya. Pola makannya, pola pikirnya, istirahatnya ya, dan psikisnya juga harus dijaga ya. Jangan terus-terusan stres, nanti makin parah. Karena kita makin stres itu makin banyak sensasi. Cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!